Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat GPIB Baskara Surabaya mengucapkan selamat beribadah. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter Jemaat GPIB Baskara Surabaya yang melayani dalam ibadah hari ini, Minggu ke-25 sesudah Pentakosta, menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat beribadah kepada saudara sekalian. Marilah dalam ibadah ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Dengan bimbingan Roh Kudus, kita percaya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Nyonya Kristina Ahandoyo Bangun SAG. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Firman Tuhan kita habiskan ibadah Minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pemimpin kita terambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 18 yang mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terimalah salam, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus dan menyertaimu juga. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi,
saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga firman ini menjadi kekuatan sekaligus pengharapan kami. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat yang pertama sampai yang ke-6 yang menyatakan anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu dengan makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah saudara Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Semua kita sehat, semua kita dilindungi Tuhan, dan semua kita ada mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan yang namanya sekarang masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Semoga kita kasih dalam Yesus Kristus, Bapak yang ada di rumah dan dalam pelayanan kami ada sebagai gereja di Baskara di Surabaya. Kami melayani Bapak Ibu yang ada di rumah, dalam perjalanan, dimanapun Bapak Ibu. Berikut kita terambil pada kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai dengan 6. Ibu Bapak yang di tangan Bapak Ibu, di meja Bapak Ibu masih terletak atau diletakkan Alkitab. Kisah anak lembu emas bukan kisah yang baru ucapan kita sebagai anak Tuhan.
dari sekolah minggu sampai kita dewasa saat ini, kisah anak lembu emas, kisah yang tidak hal yang baru sebenarnya, tetapi mau menunjukkan bagaimana konteks hidup ketika seseorang itu, bagaimana konteks suasana hidup ketika seseorang menunggu hal yang dia sangat dambakan, menunggu hal yang sangat ia rindukan. Dan hal menunggu ini bukan pekerjaan yang gampang, yang mudah. Ibu bapak sudah dikasih dalam Yesus Kristus, dalam perjalanan perkawinan, biasanya ketika sudah menjadi suami istri yang sah, maka ada perjalanan yang terjadi di masyarakat dan dalam kehidupan keluarga Kristiani, mengharapkan untuk segera hamil. Ibu bapak kasih dalam Yesus Kristus, yang namanya anugerah anak ini diupayakan, tetapi kehidupan dalam kandungan seorang ibu itu semua adalah anugerah. Tidak bisa dipercepat, tidak juga bisa diperlambat, tapi Tuhan menentukan semua. Para medis masih punya upaya usaha dengan cara sebagai ilmuwan dan dokter untuk bisa proses yang namanya bayi tabung dan lain sebagainya. Demikian juga dengan herbal. Tapi kalau belum waktunya ibu berkasih, ini yang terkadang suami istri dibantu juga pihak keluarga antar pihak yang laki-laki, pihak yang perempuan, gerundel juga. Cenderung untuk bertanya, kapan? Bukan perkara enak untuk berterinya mendengarkan seperti itu. Ibu bapak kasih dalam Yesus Kristus, ketika anak-anak beranjak dewasa, ada dalam satu pendidikan yang telah selesai, dalam usia yang sudah matang, maka orang tua yang ketika anak itu berpacaran, lalu belum juga menikah, maka sebagian orang tua bertanya, kapan pacarannya, kapan menikahnya? Udah menikah, kapan punya anak? Udah berumah tangga, kapan punya rumah? Bisa saja mereka berarti kapan-kapan aja, lalu kapan gitu. Ibu bapak kasih dalam Yesus Kristus, kapan itu sesuatu yang ada pada arah menunggu. Dan tadi saya kembali bahwa menunggu itu bukan pekerjaan yang gampang. Ketika berharap pada sesuatu yang pinginnya itu datang segera, pinginnya itu tidak menunggu lama. Bayangkan 40 hari Musa meninggalkan mereka untuk ke Gunung Sinai, menerima tanggung jawab yang akan disalurkan, yang akan diberikan kepada umatnya. Ibu bapak sudah kasih dalam Yesus Kristus, dalam perjalanan Israel padamu, peristiwa membuat patung anak aku emas, ada cerminan dari berubahnya identitas Mesir dalam diri umat Israel. Identitas Israel pada orang Tuhan. Tetapi ternyata dalam peristiwa membuat patung anak lembu emas berubah identitas mereka. Identitas pada satu buku yang saya baca merupakan refleksi diri atas cerminan dari hidupnya. Lalu identitas juga proses pendefinisian ulang dari diri atau cerminan diri hasil dari satu peristiwa perubahan dalam hidup Kristiani pertobatan. Saya
peristiwa kasus patung anak lembu emas di Keluaran pasal 32, mereka belum memiliki identitas baca. Masih pada pola lama, keyakinan lama. Karena apa? Mereka tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus, tetapi mereka mengikut Musa. Terbukti ketika Musa tidak ada kabar berita, maka mereka kehilangan arah. Mereka lupa bahwa Tuhan itu ada. Tidak di atas gunung Sinai. Tuhan itu ada karena apa? Untuk mereka beranjak dan menggunakan Mesir itu karena Tuhan. Bukankah perjanjian dari Tuhan itu sudah ada pada Keluaran 20? Sudah tanda kutip ditandatangani. Dasarnya apa? Jangan ada Allah lain di hadapan. Hukum yang pertama, bahwa kasih dalam Yesus Kristus. Dalam perintah ini mereka lupa bahwa Tuhan itu ada. Mereka hanya melihat Musa. Kok tidak turun? Kok tidak ada pada kehidupan mereka? Ibu bapak sudah kasih dalam Yesus Kristus. Perjalanan hidup ini muncul ketika mereka di bawah gunung Sinai ini. Tokoh yang menghantar kita melihat bahwa ada begitu banyak pribadi-pribadi Kristiani ketika mereka menentukan satu keputusan identitas mereka sebagai anak Tuhan kabur. Identitas mereka sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan tergerus. Dengan apa? Arus zaman. Dengan apa? Dengan kepentingan sesaat. Dengan apa? Dengan tekanan yang luar biasa. Ibu bapak kasih dalam Yesus. Harun dia mengalami tekanan luar biasa. Dia dituntut untuk memberikan keputusan. Ibu bapak kasih posisi Harun seringkali seperti kita juga. Ketika didesak dengan banyak suara, kita ikut suara itu, padahal itu mendesakkan. Pada itu membuat kita tidak ada pada identitas sebagai anak Tuhan. Ibu bapak kasih dalam Yesus. Ketika Israel putus kesepakat kepada Musa, Bapak Ibu kasih dalam Yesus pada ayatnya yang pertama. Mereka kesal. Ibu bapak, sabar itu tidak ada dalam hidup. Sabar itu hanya ada dalam hati. Itu tidak. Sabar itu lembut, tapi untuk ada pada satu tindakan perilaku gampang susah. Orang biasanya senang yang cepat. Orang biasa senang yang langsung selesai, langsung jadi. Tidak butuh lama, tidak butuh apapun juga. Tapi ingat Bapak Ibu, yang namanya proses untuk mendapatkan kemenangan, yang namanya proses untuk mendapatkan akan apa yang kita harapkan, dia tidak langsung instan. Contoh, atlet-atlet yang mendapatkan emas, atlet-atlet yang mendapatkan akan keberhasilan, dia membutuhkan bukan satu hari, berhari, berbulan, bertahun-tahun, mungkin sejak ini dia dapat melampaui dari peserta lomba untuk mendapatkan hasil. Seorang petani dia membutuhkan waktu untuk tanamannya jadi hal yang baik, jadi hal yang memuaskan. Bukan hanya perkara berapa kualitas dari pupuk, tapi berapa lama
itu merawat dan melakukan yang baik untuk tanamannya. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu yang kudus, ketika Israel sudah putus kesepakatan kepada Musa dan mereka meminta untuk Harun membuat anak lembu emas tuanan. Ibu bapak terkasih dalam Yesus Kristus, perhatikan yang kita lihat. Harun memperkenalkan Allah lain kepada mereka. Sebagai orang tua, sebagai keluarga, kita harus tahu kita dituntut untuk membawa satu perjalanan keluarga itu tidak asal ada waktu, tapi bagaimana waktu yang Tuhan sediakan dan berikan kepada kita berkualitas. Ada bahasa quality time. Ibu bapak kasih dalam Yesus, dua potret yang dapat kita lihat. Harun adalah pemimpin yang muda, pemimpin prinsip dan tekanan. Apakah ada di antara kita? Sementara Musa adalah sosok yang mementing keselamatan umat daripada keuntungan diri sendiri. Model mana yang saat ini ada dalam diri kita? Memang kita bukan Harun, memang kita bukan Musa, tetapi kita dituntut untuk berbicara, untuk juga dapat ada pada keputusan-keputusan yang di dalamnya kita tahu identitas kita sebagai anak Tuhan. Ibu bapak, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu yang kudus ini kita percaya Allah itu ada dimanapun. Jangan pernah kita berbicara bahwa Allah itu tidak ada. Allah itu ada dan menyertai kita. Untuk itu yakinkanlah bahwa hidup kita hari ini adalah anugerah Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Dia menyertai kita selamanya. Kalaupun ada perjalanan yang namanya kehidupan, pilihlah sesuai dengan kata. Amin. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah, setialah, percaya penebus, percaya janjinya. Setialah, berjuanglah terus di fajar mereka, diputuskannya rantai setan. Kau bebas dari kesempitan. Setialah. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang kuasa akan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan wanita, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada
Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita masuk pada saat kita, mari Bapak Ibu kita. Allah Bapa di surga, kami bersyukur. Baikkan Tuhan kami amanah tiap-tiap hari. Kami percaya bahwa memberikan berkat-berkat dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk itu bersama dengan persekutuan di bangsa sekarang, hamba-Mu, Ibu Pendeta Yeki, dengan para penatua diakon, unit misioner, kiranya Engkau memberikan hikmat Tuhan menjalani waktu-waktu sebagai pelayanan di dalam kehidupan persekutuan kita sekarang. Tuhan sehatkan yang sakit, Tuhan berikan sukacita kekuatan untuk yang lansia, dan anak-anak kami yang sudah masuk pada pembelajaran tatap muka terbatas, Tuhan juga sehatkan mereka semua. Pada pagi dan siang ini kami berdoa untuk kami yang lagi menanti, lagi berharap kemurahan Tuhan untuk rumah tangga kami. Mungkin kami belum dianugerahkan keturunan, mungkin kami mendapatkan masalah perjodohan, atau kami mendapatkan pekerjaan dan penyelesaian yang lain-lain. Tuhan, kami belajar untuk ada pada hikmat kesabaran, sehingga dari kesabaran itulah kami mengalami sukacita. Ajar kami untuk tidak memutuskan yang tidak berkenan kepada Tuhan ketika kami ada pada masa-masa menanti, masa-masa menunggu yang memang tidak gampang, tapi ketika kami menyerahkan semuanya kepada pertolongan Tuhan, maka Tuhanlah yang memberikan jalan, yang mencengangkan kami, karena tidak ada mustahil Tuhan melakukan yang baik untuk hidup ini. Diberkati akan kami yang berulang tahun di hari Minggu, hari ini, hari dalam minggu ini, baik kelahiran kami. Tuhan berkati sukacita ketambahan usia. Terima kasih banyak Tuhan. Ada begitu banyak mereka yang menghubungi sesuatu kasih serta berkaya. Cukupkanlah kebutuhan mereka semua. Terima kasih Allah Bapa. Kami percaya hidup kami ini adalah anugerah Tuhan. Karena kami mempertaruhkan semua dalam kuasa Allah, kuasa Anak, kuasa Roh Kudus yang bekerja atas hidup beriman kami. Dalam Yesus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nats Alkitab yang terambil dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6-7 yang menyatakan, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga."
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Kita nyanyikan nyanyian persembahan Kidung Jemaat 287A bait pertama sampai 3, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan. Sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terberi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi, Sang Bapa, Anak, Roh di tahta maha tinggi. Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus selama-lamanya. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur ini. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai pernyataan kasih dan iman kami kepadamu. Sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi dan berbagi. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, untuk perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penegasan Warta Jemaat Minggu tanggal 14 November 2021. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta dan mohon perhatian untuk penegasan Warta Jemaat. 1. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. Ibadah keluarga gabungan akan diadakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2021 pukul 19 WIB bertempat di keluarga Nyonya Sabar Mati Hutasoid Simanjuntak secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah tersebut. Pelayan firman Penatua Nyonya Jacqueline Korahpati Selano, Liturgos Penatua Bapak Franky Wungkana dan Diaken Nyonya Deborah Suroso, Organis Saudara Juan Soilait, Pemandu lagu Ibu Nancy Porung, Penata layan multimedia Saudari Lisa Permana. Ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak akan diadakan pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 07.30 WIB secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran anak-anak nelayan dalam ibadah PA tersebut. Pelayan firman Kak Astrid Atapari, Liturgos Kak Karina Basyar, Penata layan multimedia Kak Ebi Sujono. Ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Teruna akan diadakan pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 9 WIB secara daring melalui media Zoom.
Mohon kehadiran anak-anak teruna dalam ibadah PT tersebut. Pelayan firman Kak Tara Supahilwakan, penata layan multimedia Kak Nancy Porung, pengurus yang bertugas Kak Julia Wicaksono, teruna berdoa, pembukaan Adik Maurin, persembahan Adik Cikonia Dendeng. Ibadah persekutuan kaum bapak akan diadakan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 19 WIB bertempat di Bapak Julius Jarod Sumbago secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran bapak-bapak dalam ibadah PKP tersebut. Pelayan firman Diaken Bapak Antonio Sujono, Liturgos Bapak Harun Nainggolan. Ibadah gerakan pemuda akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 pukul 19 WIB bertempat di Saudara Daniel Pardede secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran rekan-rekan pemuda dalam ibadah GP tersebut. Pelayan firman Diaken Bapak Rudi Brevi Porung, Liturgos Saudari Ella Lumingas. Ibadah persekutuan kaum perempuan akan diadakan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 pukul 19 WIB, bertempat di Ibu Katrina Albudiman Bernardus secara daring melalui media Zoom. Mohon kehadiran ibu-ibu dalam ibadah PKP tersebut. Pelayan firman Diaken Nyonya Deborah Suroso, Liturgos Ibu Tina Londong, Prokantor Ibu Yesi Mamesah. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Jika tidak ada yang berkeberatan sesuai persyaratan terpenuhi, maka akan dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan antara Saudara Saud Hamonangan Tambunan dengan Saudari Stefanis Sharon. Pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021 pukul 11 WIB bertempat di GPIB Jemaat Baskara Surabaya, dilayani oleh Pendeta Yeti Manopo dan dihadiri secara terbatas hanya kalangan keluarga. Maksimal 30 orang termasuk para pelayan dan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pastoral dan persiapan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 pukul 17 WIB bertempat di GPIB Jemaat Baskara Surabaya. Mohon kehadiran majelis jemaat bertugas, orang tua mempelai, saksi kedua mempelai, dan kedua mempelai dalam pastoral tersebut. Majelis yang bertugas dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan adalah Penatua Nyonya Foni Kosarianto Kansil, Penatua Bapak Rehanto Olumingas, Diaken Nyonya Fenistal Dendeng, dan Diaken Bapak Syarif Permana. Persiapan pelayanan. Persiapan Pelkat dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 pukul 19 WIB secara daring melalui media Zoom. Persiapan majelis jemaat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 pukul 19 WIB secara daring melalui media Zoom. Bidang 4. Pembinaan dan pengembangan sumber daya insani dan pelayanan kategorial Pelkat PKP. Berdasarkan surat dari Majelis Sinode mengundang semua ibu-ibu PKP untuk bersama-sama mengikuti ibadah syukur Asian Church Women Conference yang akan diselenggarakan secara live streaming di kanal YouTube Dewan PKP GPIB pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 pukul 10 sampai dengan 12 WIB. Dress code seragam PKP lengan pendek dan menghimbau ibu-ibu pengurus dan anggota PKP untuk bisa mengambil bagian dalam ibadah
tersebut. 3. Bidang 6. Informasi, organisasi, dan komunikasi, penelitian, dan pengembangan. Ucapan terima kasih. Majelis GPIB Jemaat Baskara Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Kristina A. Handoyo Bangun dari GPIB Jemaat Cahaya Anugerah Surabaya atas pemberitaan firman dalam ibadah hari Minggu ini. Dan pemberi bantuan diakonia pada bulan November 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga. Laporan keuangan dan kegiatan dapat Bapak Ibu Saudara baca pada Warta Jemaat Minggu ini. Demikian penegasan Warta Jemaat Minggu ini. Atas perhatian seluruh warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan meninggalkan persekutuan di ruang ibadah di keluarga kita masing-masing. Saya undang kita berdiri, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam perkataan dan perbuatan. Tuhan memberkati kehidupan kita yang memuliakan namanya. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat,